Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang Nenek Sumi yang masih selamat dari penculikan ninja di Banyuwangi pada tahun 1998. Sumi saat itu berusia 35 tahun dan sudah menjanda karena suaminya yang juga seorang dukun santet terkenal meninggal karena penyakit yang aneh. Hingga akhirnya Sumi enggan menikah lagi. Nah, berbicara soal profesi, Sumi juga adalah seorang dukun. Namun ia bukan dukun santet, melainkan dukun beranak dan dukun pijat yang cukup terkenal di daerah kampung tersebut. Nah, Sumi mempunyai sahabat yang umurnya tidak jauh beda darinya, yang bernama Sutinah. Berbeda dengan Sumi, Sutinah ini justru berprofesi sebagai dukun santet ahli tenun. Sutinah dikenal sebagai orang yang mampu menangkal santet dan menciptakan santet, sehingga namanya dikenal ke seluruh kampung, bahkan ke luar kota. Pada suatu hari, warga kampung tersebut digegerkan dengan penemuan mayat juga seorang dukun santet yang bernama Supranto di rumahnya. Dengan sampai mengenaskan, ditemukan ada luka sayat di bagian lehernya. Nah, pada saat jenazah Supranto dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, ternyata ditemukan adanya tindak kekerasan pada jenazah dukun tersebut. Berjalannya waktu, proses penyelidikan, pihak kepolisian tidak dapat mengungkap peristiwa tersebut. Polisi tampak kebingungan siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan tersebut. 5 bulan berlalu kemudian kembali ditemukan jenazah dukun santet yang bernama Sutinah, yang tak lain sahabat dari Sumi. Nah, Sutinah ditemukan oleh sahabatnya sendiri di rumahnya dalam keadaan mengenaskan, sama seperti Supratno. Sama seperti Supratno, bahwa kepolisian juga tidak bisa mengungkap kematian Sutinah tersebut. Selang berjalannya waktu, tiba-tiba ada 20 rumah dukun santet yang pintunya diberi tanda silang menggunakan cat warna putih. Satu persatu penghuni rumah yang telah ditandai itu dibantai oleh pembunuh bayaran. Keesokan harinya, usai ditemukan jenazah para dukun santet tersebut, kemudian seluruh warga di kampung itu mengungsi di gunung. Namun hal itu tidak berlaku pada Sumi karena ia merasa bukan seorang dukun santet. Ketika malam hari, ada 5 orang yang mendatangi rumah Sumi dengan berpakaian layaknya seperti ninja. Saat ia akan kabur melalui pintu belakang, ternyata bukan hanya 5 orang melainkan puluhan ninja yang telah mengepung rumahnya. Jadi Sumi ini berada di dalam rumah ya. Nah, Sumi ini ternyata sudah dikepung puluhan ninja. Jadi belakang rumahnya dan depan rumahnya, samping rumahnya, semua ada ninja. Nah, salah satu seorang ninja ya itu kemudian memukulkan kayu ke bagian leher belakang Sumi sampai pingsan dan membawanya menggunakan karung ke suatu tempat. Di suatu tempat di sebuah hutan, kemudian kaki dan tangannya diikat dan disiksa oleh beberapa orang ninja. Para ninja itu mempertanyakan kepada Sumi perihal keberadaan dukun santet yang lainnya. Usai disiksa, hingga akhirnya Sumi pun memberitahukan persembunyian para dukun santet tersebut. Sumi pun akhirnya ditelantarkan di persembunyian tersebut dengan susah payah. Ia sambil bertahan hidup dengan memakan makanan yang ada seperti tumbuh-tumbuhan, daun, dan lainnya. Selang beberapa hari kemudian, Sumi melihat para ninja itu berhasil menangkap dukun yang berjumlah ratusan. Dukun itu dibawa sama ke tempat Sumi berada dan dibunuh secara brutal dengan cara ditembaki. Sumi yang melihat kekejaman tersebut menangis dan sangat takut. Salah seorang ninja kemudian masuk kembali ke sebuah gubuk tempat Sumi dan membiarkannya tergeletak di meja dengan posisi kaki dan tangannya terikat.
Nah, kemudian Sumi sempat pasrah, melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Namun tidak lama nasib baik menghampiri Sumi. Ada seorang penggembala kerbau yang nyasar dan kaget melihat ada mayat para dukun tergeletak. Penggembala itu kemudian berlari memanggil warga lainnya, hingga akhirnya datang para warga dan berhasil menyelamatkan Sumi yang berada di sebuah gubuk tersebut. Kemudian Sumi, tangan dan kakinya yang masih terikat kemudian dilepas para warga tersebut. Nah, itulah sedikit cerita dari Sumi yang berhasil selamat dari ninja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.